Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Minarni. Saya mahasiswa PPG batch 2 SKI Grup D. Tugas kali ini yaitu tentang media pembelajaran. Bahwasanya tugas ini untuk memenuhi tugas RSLK 5 ya. Adapun materi yang saya ambil yaitu Umar bin Abdul Aziz pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Fase yang saya ambil yaitu fase D, sesuai dengan jenjang pendidikan ataupun di mana saya mengajar, yaitu di MTS Nurul Husna, Marjanji Aceh. Adapun capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, meneladani peran ilmuwan Muslim dalam menumbuh kembangkan kreativitas jiwa pembelajar, serta meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip demokrasi di kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, keadilan, dan prinsip demokrasi untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Oke anak-anak, baiklah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada kali ini pembahasan yang kita akan bahas yaitu pelajaran kali ini mengenai tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu siapa Umar bin Abdul Aziz? Oke ya. Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifah ke-8 dari 14 khalifah Bani Umayyah. Sekarang kita lihat biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya yaitu Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdussam. Beliau sering diberi gelar Abu Hafs Umar II ataupun Khulafaur Rasyidin kelima. Beliau lahir di kota Madinah tahun 63 Hijriah atau bertepatan 683 Masehi. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Selanjutnya kita lihat dari silsilah ayahnya ya. Ini dia ya. Masih keturunan dari Umayyah. Kemudian silsilah dari ibunya. Kita lihat di sini merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Kehidupan masa kecil Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kehidupan beliau yaitu sudah cinta akan ilmu pengetahuan, ya, bahwa beliau menuntut ilmu sejak beliau masih kecil. Beliau senantiasa berada dalam majelis ilmu bersama dengan pakar di bidang ilmu fikih dan juga para ulama. Kemudian beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil. Selanjutnya merantau ke Madinah untuk menimba ilmu dan belajar di pesantren Madinah. Beliau juga berguru kepada tokoh-tokoh terkenal seperti Imam Malik bin Anas, Urwah bin Jubair, Abdullah bin Ja'far, dan Yusuf bin Abdullah ya. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir. Adapun karir Umar bin Abdul Aziz yaitu diawali di bidang politik atau pemerintahan. Saat itu ia menjabat sebagai gubernur. Itu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia diangkat menjadi gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada usianya waktu itu yaitu 24 tahun. Namun karena dia difitnah oleh Hajjaj dengan fitnaan bahwa Umar melindungi pemberontak Irak, maka Umar dipecat dari jabatan gubernur ketika itu usianya lebih kurang 28 tahun.
Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik memerintah, beliau dilantik menjadi Menteri Kanan dan penasihat utama Khalifah. Pada masa itu usianya 33 tahun. Umar bin Abdul Aziz kemudian menjadi khalifah menjadi wali kota di Madinah pada tahun 86 sampai 93 Hijriah. Nah, ini kita lihat pencapaiannya. Ada 4 bidang yang dicapai atau pembaharuan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Dalam bidang agama yaitu menetapkan syariat Islam. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan melakukan kodifikasi atau pembukuan hadis. Ini sesuai ya dengan ilmu yang ditekuni Umar bin Abdul Aziz yaitu menekuni ilmu hadis. Nah, dalam bidang sosial politik itu dilandasi dengan nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian pembaruan di bidang ekonomi, dia menurunkan pajak sehingga rakyat tidak terbebani. Ini ya, 4 pembaruan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan pemimpin yang berbakti pada agama Islam dan rakyatnya. Kebijakannya selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Salah satu kebijakannya yaitu membatasi penggunaan kekuasaan para pejabat dan memberlakukan sistem pajak yang lebih adil. Beliau juga dikenal seorang pemimpin yang cinta perdamaian, toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Beliau juga menganjurkan untuk berdialog dengan orang-orang agama lain agar memperkuat hubungan sosial antar umat beragama. Selain itu, Umar juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi serta memberikan dukungan pada para ilmuwan. Jadi perguruan tinggi dan sekolah-sekolah telah banyak didirikannya. Ini dia yang keempat. Kemudian kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari kepribadian atau dari sikap, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini bisa dijadikan teladan untuk kita semua ya, terutama untuk para pemimpin. Di mana sih gaya kepemimpinan dia yaitu adil, moderat, dan bertoleransi. Inilah kepribadian Umar bin Abdul Aziz, yaitu taat kepada Allah, tidak sombong atau rendah hati, cerdas, sederhana, berhati lembut, pemaaf. Kesederhanaan ini ditunjukkan dengan saat dia memimpin ya, walaupun Umar bin Abdul Aziz ini tinggal di kalangan istana, hidup mewah, namun ketika ia menjabat menjadi khalifah, dia menerapkan hidup sederhana, kemudian taat kepada Allah. Pada saat pembaiatan dia dipilih menjadi khalifah, maka pesan yang pertama kali disampaikannya yaitu agar umatnya bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Kemudian cerdas, jelas kita tadi sudah melihat biografi Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika kecil dia sudah menjadi hafiz ya, hafal Al-Quran. Jadi ini keduanya menjadi teladan bagi kita setiap muslim ataupun khususnya bagi para pemimpin kita. Nah, ini bab yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau wafat tahun 101 Hijriah. Pada saat itu usianya 39 tahun. Beliau hanya memerintah 2 tahun 5 bulan. Kemudian kepemimpinannya digantikan iparnya yaitu Yazid bin Abdul Malik. Dengan berakhirnya pemaparan ini, maka selesailah presentasi ini. Adapun tugas untuk anak ibu hari ini yaitu buatlah 3 pertanyaan tentang materi yang ibu jelaskan dengan kata kunci 1 teladan atau meneladani. Kata kunci yang kedua yaitu kata peran. Yang ketiga, kata perbedaan atau yang membedakan. Nah, setelah itu nanti tukarkan pertanyaan yang kamu buat atau soal yang kamu buat dengan teman sebangku atau semeja kamu ya. Kemudian teman semeja atau sebangku untuk menjawab pertanyaan. Oke ya. Jadi bertukaran soal tadi untuk dijawab ya.
Selamat mengerjakan. Bersudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.